Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Konco, balik lagi bersama saya tentunya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya saya akan sharing pengalaman pribadi saya selama ini menjadi seorang pegawai negeri sipil ya. Nah, kali ini pembahasan saya adalah suka duka saya selama 1 tahun sampai 1,5 tahun menjadi seorang pengawal tahanan di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, mungkin teman-teman masih cari referensi ya, apalagi bagi teman-teman yang memang ingin jadi PNS khususnya di kejaksaan. Nah, teman-teman kan biasanya cari, ini apa sih sebenarnya kerjaan pengawal tahanan itu, bosen atau enggak, terus ada banyak sukanya atau banyak dukanya. Nah, ini mungkin informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, saya di sini akan merangkum menjadi 5 poin duka dan 5 poin sukanya menjadi seorang pengawal tahanan menurut saya pribadi. Jadi mungkin kalau teman-teman pengawal tahanan lainnya berbeda dengan pendapat saya, yaitu karena penilaian pribadi kan bisa jadi kan beda-beda. Nah, itu sebabnya ini saya bilang pengalaman pribadi saya. Jadi bukan umum menjadi seorang pengawal tahanan pasti begini, pasti begitu, itu enggak. Jadi ya kan beda-beda pendapat orang. Langsung aja kita mulai dari dukanya dulu ya. Jadi dari susah-susahnya dulu, nanti kita baru seneng-senengnya ya. Dukanya itu ada 5 menurut saya. Yang utama itu, yang pertama adalah tempat tugasnya pengawal tahanan itu di seluruh Indonesia. Nah, jadi ketika teman-teman udah lolos seleksi dan menjadi seorang pengawal tahanan, itu tidak lantas teman-teman semisal oh saya lolos dari Jawa Tengah, jadi nanti ditempatkan di Jawa Tengah. Ada sih kemungkinannya, tapi kemungkinannya ya kemungkinan kecil lah. Mungkin yang lebih besar ya teman-teman akan ditugaskan di luar daerah. Bisa jadi di Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, dan pokoknya seluruh Indonesia lah, selama itu masih dalam wilayah hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, itu menurut tempatnya ya, walaupun nanti kalau sudah sekian lama nanti kemungkinan juga bisa pindah ke daerah asal, tapi kan itu nanti dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Nah, terus lanjut yang kedua itu adalah, jadi seorang pengawal tahanan itu akan berhubungan langsung dengan berbagai macam penjahat. Biasanya di kejaksaan negeri, cabang kejaksaan negeri itu hampir semuanya itu ada kategori penjahatnya ya, maksudnya dari yang kasus ringan sampai pencurian sampai ke yang paling berat kayak pembunuhan berencana. Itu kan kita kan was-was kalau kita ngawal seperti orang-orang itu. Takutnya kalau di daerah-daerah yang terpencil itu biasanya mereka itu punya masa sendiri. Jadi kadang itu sidang itu tungguin teman-temannya ya yang begitu juga lah mungkin, tapi mereka tidak melakukan kejahatan. Tapi kan kita ya, kalau saya sih sendiri merasa agak takut ya, karena saya pun juga backgroundnya bukan seorang yang bisa bela diri ya. Itulah, itu merupakan duka saya ya mungkin. Nah, terus yang ketiga, jam kerjanya walaupun seperti PNS biasa, tapi kadang kita itu bisa pulang malam. Nah, seperti saya dulu itu kalau persidangan belum selesai itu bisa sampai jam 10 malam ya, tergantung. Pokoknya sidang selesai baru kita kembalikan ke rutan, baru kita seorang pengawal tahanan itu boleh pulang. Nah, itu itu termasuk dukanya. Nah, kadang kalau ada tahanan juga, kalau tahanan sakit itu tahanan masih kategori tahanan jaksa ataupun tahanan hakim. Kalau di sana dulu tahanan hakim itu juga pihak kejaksaan yang mengurus. Nah, itu pengawal tahanan juga akan mengawal walaupun itu hari libur ya. Hari Sabtu Minggu pasti disuruh ngawal di rumah sakit. Nah, lanjut yang keempat, itu tanggung jawabnya pengawal tahanan itu terhadap tahanan itu sangat besar ya. Jadi kalau tahanan kabur itu ya yang dicari siapa? Yang dicari pengawal tahanan. Nanti kita akan ditanya macam-macam. Pertama dari media massa. Dari media massa itu kadang-kadang, Pak, kok bisa tahanan kabur? Lanjut kalau tahanan tidak ketemu, itu kita akan diperiksa oleh bagian pengawasan di Kejaksaan Republik Indonesia. Takutnya kita itu nanti dikira berkomplotan dengan penjahat tersebut untuk melarikan diri, sehingga kan kita mungkin kalau cerita orang-orang itu jadi pengawal tahanan akan dapat untung banyak kalau tahanan kabur. Padahal kan enggak, kita itu tanggung jawabnya ngawal sampai ini ya udah selesai ngawal ya, kita tugasnya pengawal tahanan cuma itu. Nah, terus yang kelima, pekerjaannya agak sedikit membosankan ya kalau menurut saya.
Yang kerjanya pengawal tahanan ngambil tahanan dari rutan ke pengadilan, pengadilan dikasih lagi ke sel. Terus kalau ada jaksa yang manggil atau yang minta tahanan untuk sidang, itu kita kasihkan ke jaksa untuk sidang. Udah begitu terus kerjanya cuma itu terus, seputar awal itu terus. Jadi kerjanya cuma ngambil tahanan terus ngawasi di pengadilan, akan balikan lagi, udah. Itu menurut saya agak sedikit membosankan ya pekerjaannya. Nah, itu 5 duka menjadi seorang pengawal tahanan. Nah, lanjut ke 5 suka saya menjadi seorang pengawal tahanan. Itu adalah 1, gaji ya. Gaji seorang pengawal tahanan itu menurut saya di atas rata-rata pekerja yang lulusan SMA lainnya. Jadi kalau di kejaksaan kan pengawal tahanan lulusan SMA dengan gaji 5 juta, itu menurut saya sudah besar ya, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, itu terus yang kedua itu ada jam kerjanya seperti PNS pada umumnya. Nah, kalau sidang itu normal, itu pengawal tahanan ya udah kerjanya dari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 4, udah begitu terus. Nah, malah kadang keuntungannya kalau tidak ada sidang, itu pengawal tahanan bisa nyantai di kantor. Ya karena kerjaan kita kan ngawal tahanan. Nah, kalau teman-teman yang kreatif bisa kalau ada waktu tidak sidang ya berarti bisa melakukan pekerjaan lainnya, bisa mengembangkan karir lah. Nah, itu keuntungannya di jam kerja ya. Jadi untuk yang ketiga lanjut itu adalah kerjanya nyantai. Nah, ya tahu sendirilah kerjanya tadi kan saya sebutkan, kalau ya cuma cuma ngambil tahanan terus nunggu tahanan sampai selesai sidang, kembalikan ke rutan, ya udah kerjanya cuma begitu doang. Cuma ya daripada mungkin PNS yang lainnya yang agak ribet, mungkin di bagian keuangan yang hitungannya banyak, terus ini kayak apa ya, mungkin bisa dilakukan, maksudnya kerjanya tidak terlalu membutuhkan energi otak dan energi tenaga ya, kecuali kalau tahanan kabur, nah itu baru. Tapi kan ini ceritanya kalau kondisi normal. Nah, itu keuntungannya. Terus ada lagi banyak kenalan. Nah, jadi kalau seorang pengawal tahanan itu kan dari prosesi pengambilan tahanan aja kita udah kenal, dari pengawal kepolisian, dari petugas sipir lapas. Nah, lanjut di pengadilan kita akan kenal juga dari pihak pengadilan. Kadang itu dari pihak pengadilan kan juga ada yang kita nongkrong bareng, cuap-cuap bareng, ngopi bareng. Nah, itu kita bisa juga kenal pihak pengadilan, dan kita bisa kenal penjahatnya. Jadi kadang kalau penjahat itu kalau kita perlakukan dengan baik, tapi tetap dengan SOP ya. Nah, itu kalau tahanan udah lepas, maksudnya udah bebas menjalani masa hukumannya, mereka kadang itu masih ada yang ingat. Jadi mereka kadang mereka terus bawain makanan ke kantor, makanan hasil kebun lah, karena ucapan terima kasihnya. Nah, itu tapi ini kalau udah selesai menjalani masa hukuman ya. Kalau mereka bawain makanan sebelum masa hukuman selesai, berarti ada unsur penyogokan atau apalah ya, ada maksud lain, jadi jangan diterima. Nah, itu terus yang terakhir ini sih tambahan agar genap 5. Itu yang kelima adalah ya tahu sendiri pengawal tahanan kan pakai seragamnya keren ya. Kalau menurut sebagian orang ya, kalau saya biasa-biasa aja, mungkin ada yang lain juga mandangnya biasa aja, tapi kadang itu ada orang yang menyebutkan, wah keren pak seragamnya ini. Nah, terus dari dipandang juga, kerjanya di kejaksaan. Nah, kadang kan orang-orang mungkin yang masih berpikiran PNS itu adalah pekerjaan yang paling baik, itu akan, ini loh menantu idaman saya, semisal ini kategorinya kita punya pacar atau apa pokoknya lah, itu akan bangga juga lah dari sisi sananya, dari sisi keluarga kita. Kalau memang keluarga kita seorang yang suka dengan pegawai negeri sipil, ya berarti akan bangga juga ibu kita, orang tua kita. Nah, itu salah satu keuntungan yang saya dapat, karena keluarga saya ya termasuk yang menginginkan menjadi seorang pegawai negeri sipil ya. Tapi ya kalau saya ya biasa aja, kerjaan apapun ya dilakukan aja. Kalau saya sih sama aja, derajatnya pekerjaan itu ya sama aja, yang penting kerjaannya halal, udah itu sama kalau menurut saya pribadi sih. Nah, itu 5 suka dukanya menjadi seorang pengawal tahanan. Nanti kalau semisal saya keinget lagi sukanya atau dukanya, saya tambahin di kolom deskripsi lah. Mungkin teman-teman juga ada yang mau nambahin atau mau bertanya,
apa soal pengawal tahanan, boleh bertanya lewat kolom komentar. Nah, itu video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang ingin menjadi seorang pengawal tahanan. Cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.